Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua adik-adik, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik, tema pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Hal ini sesuai dengan pengertian nama Allah dalam Asmaul Husna, As-Sami' yang berarti Maha Mendengar, dan Al-Bashir yang berarti Maha Melihat. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Toha ayat 46 yang berbunyi, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Kemudian diperkuat oleh surat Al-Mujadalah ayat 1 terkait penjelasan Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar yang berbunyi, "Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." Dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan mendengar, tak akan terlintas di hati niatan untuk berbuat dosa, dan akan tumbuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa hambanya yang mau berdoa. Salah satu contoh yang mencerminkan perilaku seseorang meyakini bahwa Allah Maha Melihat adalah selalu mengerjakan amal kebaikan dan menjauhi kejahatan, baik itu dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain, karena ia yakin bahwa Allah melihat apapun yang manusia lakukan dimanapun manusia berada dan kapanpun manusia melakukan kebaikan, sehingga tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan meyakini bahwa Allah Tuhan yang Maha Mendengar, yaitu selalu menepati janji yang telah diucapkan, selalu berkata jujur dimanapun ia berada, tidak pernah menfitnah orang lain, tidak memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, dan tidak menyebarkan berita-berita bohong. Adik-adik, terkait tema pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Ya, Kak Ahmad, saya persilahkan. Terima kasih Kak Ahmad atas pertanyaannya. Sungguh pertanyaan Kak Ahmad itu sangat bagus sekali. Nah,
pertanyaan tersebut, berikan contoh perilaku yang mencerminkan meyakini bahwa Allah Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar di dalam lingkungan keluarga. Contoh perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang tersebut meyakini Allah Maha Melihat di dalam lingkungan keluarga, itu contohnya Kak Ahmad. Seandainya Kak Ahmad Kak Ahmad ketika di dalam lingkungan keluarga, ketika bertutur kata dengan ayah dan ibu atau bersama kakak dan adik, Kak Ahmad selalu mengatakan sesuatu yang benar. Kak Ahmad tidak pernah mengatakan sesuatu yang dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Kak Ahmad melihat uang kakak jatuh, Kak Ahmad langsung mengambilnya dan memberikan kepada kakak Kak Ahmad. Tidak mengambil atau memasukkan ke dalam kantong saku Kak Ahmad. Karena Kak Ahmad tidak mau melakukan hal-hal yang tercela. Karena mengambil hak orang lain itu salah satu perilaku yang tidak meyakini bahwa Allah Maha Melihat. Karena Kak Ahmad anak yang selalu taat kepada orang tua dan kepada Allah, sehingga Kak Ahmad takut bahwa mengambil hak orang lain itu adalah perbuatan dosa. Karena itu Kak Ahmad mengembalikan uang yang jatuh tersebut kepada kakaknya. Nah, yang dilakukan Kak Ahmad tersebut salah satu contoh bahwa Kak Ahmad adalah seseorang yang meyakini bahwa Allah Tuhan Maha Melihat. Contoh yang kedua, perilaku yang mencerminkan meyakini bahwa Allah Maha Mendengar. Nah, saya contohkan lagi kepada Kak Ahmad. Kak Ahmad di dalam lingkungan keluarga ketika sholat 5 waktu, Kak Ahmad tidak pernah sedikit pun berhenti atau jerah untuk berdoa. Setiap sholat Kak Ahmad selalu berdoa meminta kepada Allah. Tetapi harus ditandai satu kegiatan yaitu yang disebut ikhtiar. Jadi selain berdoa, Kak Ahmad pun juga berikhtiar, sehingga Allah mendengarkan semua doa-doa Kak Ahmad. Dan kemudian karena Allah melihat usaha Kak Ahmad dan Allah mengabulkan doa-doa tersebut. Nah, di dalam doanya itu Kak Ahmad tuh meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh, jadikanlah aku anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan jadikanlah aku anak yang selalu sukses dimanapun berada. Nah, itu tadi sudah tercerminkan dan terkabulkan oleh Allah ketika Kak Ahmad berbincang-bincang di hadapan kedua orang tua. Kak Ahmad selalu mengatakan hal yang benar. Nah, contohnya tadi ketika uangnya kakaknya jatuh, Kak Ahmad mengambil dan mengasihkan kepada kakaknya. Itu juga salah satu wujud terkabulnya doa Kak Ahmad, karena Allah Maha Mendengar. Dan Kak Ahmad sukses dimanapun berada. Nah, contohnya di sekolah, Kak Ahmad selalu masuk 3 besar dan selalu disayangi oleh guru. Dan apapun yang dikerjakan Kak Ahmad itu selalu terlaksana dengan baik. Contohnya ketika ujian, Kak Ahmad tidak pernah mendapatkan nilai 0. Karena apa? Kak Ahmad mengerjakannya dengan kejujuran dan prinsip perilaku yang penuh dengan kebenaran. Nah, akhirnya Kak Ahmad mendapatkan nilai yang bagus. Nah, nilai yang bagus tersebut salah satu cerminan bahwa kehidupan Kak Ahmad dimanapun Kak Ahmad berada itu mendapatkan nilai kesuksesan dalam bidang pendidikan. Nah, ini salah satu wujud doa Kak Ahmad yang dikabulkan oleh Allah karena Allah Maha Mendengar. Nah, selain Kak Ahmad, adik-adik yang lain ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan
hamdalah, dan doa akhir majelis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah adik-adik kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.